Angin sore menyusup dari celah jendela rumah dinas. Tirai tipis warna krem melambai pelan seperti mengiringi alunan waktu yang lambat. Ratna duduk di kursi rotan dekat teras, secangkir teh melati masih mengepulkan aroma, tapi tak disentuh. Matanya kosong menatap taman kecil yang mulai kering tak terurus. Ia pernah meminta Pak Arif menanamkan bunga kertas di sana. Tapi seperti banyak hal lain, keinginan itu hanya jadi percakapan kosong di meja makan. Ratna menarik napas panjang, membetulkan letak jilbabnya meski tak ada siapa-siapa. Sudah bertahun-tahun ia memerankan peran sebagai bulurah, anggun, sopan, pandai bicara di depan warga, dan selalu setia mendampingi Arif. Tapi seiring waktu, ia menyadari bahwa dirinya hanya bayangan di belakang suaminya. Seorang figur pendamping yang hadir sekadar pelengkap, bukan bagian dari kehidupan yang utuh. Pintu pagar besi berderit. Ratna sedikit menoleh. Seorang pemuda masuk membawa map coklat. Langkahnya cepat, kemeja putihnya rapi, dan rambutnya tertata. Bayu, staf kantor desa yang baru naik jabatan sebagai koordinator lapangan. Permisi, Bu Lurah, sapa Bayu dari kejauhan, senyumnya lebar. Masuk, Bayu. Taruh saja di meja, jawab Ratna seraya berdiri. Suaranya datar, tapi matanya mengamati gerak-gerik lelaki muda itu. Bayu melangkah masuk ke ruang tamu, lalu meletakkan berkas dengan hati-hati. Ia melirik Ratna sebentar sebelum bicara lagi, ini laporan progres pembangunan saluran air di Dusun 2, Bu. Ratna mengangguk sambil berjalan pelan mendekat. Terima kasih. Duduk dulu, saya buatkan teh. Ah, tidak usah repot, Bu. Sudah, duduk saja, ucapnya lembut, dengan senyum kecil yang terlatih. Tapi entah kenapa kali ini ada sesuatu di balik senyum itu. Ratna berjalan ke dapur. Tangannya sibuk mengambil gelas, menyeduh teh, tapi pikirannya berkelana. Ia mengingat beberapa kali Bayu datang, bagaimana cara lelaki muda itu memperhatikannya, tak seperti warga atau aparat desa lainnya. Tatapannya tidak tunduk, tidak juga lancang. Tapi jujur. Dan diam-diam, Ratna merasa diperhatikan. Ia kembali dengan 2 cangkir teh dan duduk di seberang Bayu. Percakapan mengalir tentang pekerjaan, tentang dusun, tentang warga yang mengeluh soal pupuk langka. Tapi ada jeda-jeda hening yang terasa terlalu panjang, seperti ada sesuatu yang mengendap tapi belum keluar dari mulut mereka. Ratna memperhatikan Bayu. Bahunya bidang, kulitnya sawo matang bersih, dan ada ketegasan dalam setiap kalimat yang ia ucapkan. Usianya mungkin 27, jauh lebih muda darinya, tapi ada kedewasaan yang tidak dimiliki Arif, suaminya. Bayu, kata Ratna pelan. Kamu betah kerja di desa ini? Bayu tersenyum. Betah, Bu. Lingkungannya ramah. Dan, pemimpinnya juga bijak. Pemimpin? Ratna tersenyum tipis. Kamu bicara tentang Pak Arif? Bayu tertawa pelan. Iya. Tapi saya juga belajar banyak dari ibu. Ratna menatap dalam-dalam. Saya? Bayu tak langsung menjawab. Matanya menatap mata Ratna. Ada ketegangan di udara. Keduanya diam. Detik terasa seperti menit. Ibu selalu bisa tenang, meski suasana kantor desa sering panas. Saya belajar cara ibu bicara, cara ibu menghadapi warga yang marah, ibu, sabar. Ratna mengangguk pelan. Ia merasa ada yang mengalir ke hatinya. Sebuah perhatian yang selama ini ia dambakan, sederhana, namun tulus. Dan itu bukan dari suaminya. Kadang, ucap Ratna sambil mengalihkan pandangan keluar jendela, seseorang terlihat tenang karena tidak punya tempat untuk marah. Kalau tempat marah pun tak ada, kita hanya bisa diam. Bayu mengerutkan kening.
suasana berubah sunyi. Lain kali, lanjut Ratna, menatap Bayu lagi, kamu jangan datang terlalu sore. Nanti orang-orang bisa salah paham. Bayu menelan ludah, lalu berdiri pelan. Baik, Bu. Saya pamit dulu. Sebelum Bayu melangkah ke pintu, Ratna sempat berkata, tapi lain kali kalau kamu datang pagi, saya suka teh melati. Bayu menoleh. Tersenyum. Saya ingat, Bu. Setelah Bayu pergi, Ratna duduk kembali. Ia memejamkan mata. Tangannya meraba permukaan kursi rotan yang mulai lapuk. Rumah ini terlalu besar untuk seorang perempuan yang kesepian. Hati ini terlalu luas untuk cinta yang hanya datang saat perayaan desa atau ketika ada undangan dari kabupaten. Angin sore masih bergerak pelan. Tirai bergoyang lembut, seperti menari. Tirai itu belum sepenuhnya terbuka. Tapi Ratna tahu, dari balik tirai yang tipis, sinar matahari sudah mulai menyusup. Dan tak lama lagi, semuanya akan terlihat jelas. Pagi itu, Bayu berdiri di depan kaca kecil di pojok kamarnya yang sempit. Kemejanya sudah disetrika rapi, rambut disisir menyamping, sepatu disemir mengilap. Tapi yang ia periksa bukan itu, melainkan matanya. Tatapan matanya sendiri. Ia mencari bayangan yang sempat ia lihat sore kemarin, bayangan dirinya yang kehilangan kendali, duduk terlalu dekat dengan istri orang, dan mendengar nada suara lembut Ratna yang terus terngiang sampai malam. Teh melati. Ia menggertakkan gigi. Perempuan itu, Bu Lurah, bukanlah perempuan biasa. Cara ia berbicara, cara ia melihat, bahkan cara ia diam, semuanya seperti jebakan. Ratna adalah racun yang membungkus dirinya dalam wangi lembut dan wajah tenang. Dan Bayu, dengan segala keyakinan dan moralnya, mulai terperosok perlahan. Di kantor desa, semuanya berjalan seperti biasa. Arif, Pak Lurah, memimpin rapat harian dengan serius tapi santai. Tak ada yang aneh. Tapi Bayu merasa wajah Pak Lurah semakin sering ia temui dalam bayang-bayang rasa bersalahnya. Bayu, tolong bantu saya bereskan data tanah warga untuk bulan ini, ujar Pak Lurah, sambil meletakkan map di atas meja Bayu. Siap, Pak, jawab Bayu cepat. Ia tak bisa menatap mata Pak Arif terlalu lama. Bukan karena takut, tapi karena takut ketahuan. Bayu merasa Pak Lurah terlalu baik untuk dikhianati. Ia tak pernah keras, tak pernah mempermalukan bawahannya, bahkan sering memuji hasil kerja Bayu di depan camat. Tapi sore itu, Ratna kembali menghubungi. Satu pesan singkat. Ada hal yang ingin saya tanyakan soal laporan saluran. Bisa mampir setelah maghrib? Bayu membaca pesan itu berkali-kali. Ia tahu dia bisa menolak. Bisa bilang nanti saja besok di kantor. Tapi jarinya justru mengetik. Siap, Bu. Saya ke sana setelah Isya. Dan begitulah, malam itu ia kembali melangkah ke rumah dinas, dengan perasaan campur aduk, gelisah, berdebar, dan penasaran. Rumah itu tampak tenang. Lampu teras menyala kuning lembut. Suara jangkrik di kejauhan, dan aroma melati yang entah dari mana, menyambutnya seperti isyarat tak tertulis. Ratna membuka pintu dengan senyum. Kali ini ia tak memakai jilbab. Rambutnya digelung rapi, dengan blus putih dan celana kain panjang berwarna lembut. Tidak vulgar, tidak berlebihan. Tapi cukup untuk membuat Bayu gugup. Masuk. Saya sudah siapkan laporan tambahan, katanya, mengisyaratkan Bayu duduk di ruang tamu. Di meja ada 2 cangkir teh melati. Ratna duduk tak terlalu jauh darinya. Terima kasih sudah datang, ucapnya. Saya sebenarnya ingin tanya tentang satu hal. Apa, Bu? Saat pembangunan saluran, kamu sempat ke Dusun 3, kan? Ya,
Bu. Saya yang awasi pengecoran awal. Bagus. Ratna menatapnya. Pak Lurah selalu bilang kamu pekerja keras. Dia senang sama kamu. Bayu mengangguk pelan. Tapi sesuatu dalam kalimat itu terasa ganjil. Ia tak bisa mendefinisikan perasaan itu. Pujian yang datang dari istri atasan dengan tatapan seperti itu, bukan hal biasa. Kamu sudah menikah? Tanya Ratna tiba-tiba. Bayu mengerjap. Belum, Bu. Pacar? Sudah putus lama. Ratna mengangguk, lalu menyeruput tehnya pelan. Berarti kamu masih bebas. Bayu tidak langsung menjawab. Ia tahu pertanyaan itu tak sekadar basa-basi. Dan pertanyaan itu bukan sesuatu yang wajar keluar dari mulut istri seorang lurah malam-malam seperti ini. Ada yang mau ibu tanyakan soal proyek? Bayu mencoba mengalihkan. Ratna meletakkan cangkirnya. Ia menyandarkan punggung ke sofa, lalu memandang Bayu tanpa senyum. Apa kamu tahu rasanya jadi saya, Bayu? Bayu diam. Saya hidup dengan lelaki yang tidak pernah pulang tepat waktu. Yang hanya bicara soal data dan pembangunan. Yang bahkan lupa ulang tahun saya 3 tahun berturut-turut. Tapi di mata warga, saya harus tersenyum. Harus tampil rapi. Harus jadi istri yang sempurna. Bayu merasa tenggorokannya mengering. Ia tahu ia harus pergi. Tapi kakinya seakan menempel ke lantai. Dan Ratna terus bicara. Saya bukan korban. Saya tidak minta dikasihani. Tapi saya manusia, Bayu. Saya butuh dilihat. Butuh didengar. Ia mendekat. Bayu menelan ludah. Matanya tak bisa lari dari mata Ratna. Ada sesuatu di sana. Luka, dendam, dan harapan yang ia tak mengerti. Ketika tangan Ratna menyentuh lengannya, tubuh Bayu menegang. Saya tahu ini salah, Ratna berbisik. Tapi saya juga tahu kamu datang bukan cuma karena laporan saluran. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu tidak melawan. Hanya diam. Menunduk. Dan membiarkan dirinya ditelan badai yang ia tahu akan merusak segalanya. Pak Arif duduk sendiri di pendapa rumah dinas, mengenakan sarung dan kaos putih oblong. Malam sudah larut, tapi matanya belum mau terpejam. Angin dini hari menyapu dedaunan di halaman depan, menciptakan suara gesekan yang mengiringi pikirannya yang terus berputar. Ratna belum tidur. Ia tahu itu. Lampu kamar bagian dalam masih menyala, dan suara langkah kaki Ratna terdengar mondar-mandir pelan. Tapi Arif tak ingin menyapa, tak ingin bertanya. Karena jika ia bertanya, ia tahu jawabannya hanya akan membuat hatinya semakin sesak. Sudah 3 bulan ini, Ratna berubah. Arif menyadari itu. Tatapan istrinya kini lebih kosong. Kalimat-kalimatnya lebih pendek. Dan setiap kali Bayu datang ke rumah, yang terlalu sering untuk urusan sekadar laporan proyek, Arif bisa merasakan getaran aneh di udara. Bayu. Lelaki muda itu memang cekatan, cepat belajar, dan tahu cara bicara di depan publik. Ia mengingatkan Arif pada dirinya sendiri saat muda. Tapi mungkin itu pula yang membuat Arif semakin waspada. Karena ia tahu seperti apa lelaki muda bisa berpikir dan tergoda. Ponsel Arif bergetar. Sebuah notifikasi dari grup perangkat desa. Ia tak membukanya. Lalu tangannya secara otomatis membuka chat pribadi dengan Ratna, chat yang sudah tak lagi terisi sapaan hangat atau candaan ringan. Hanya informasi kaku, jam rapat, permintaan titipan belanja, atau sesekali pertanyaan basa-basi. Hatinya tenggelam dalam diam. Ia bukan lelaki cemburuan. Tapi ia adalah lelaki yang paham isyarat. Dan isyarat itu kini terlalu banyak untuk diabaikan.
Beberapa minggu lalu, saat ia pulang lebih awal karena rapat dibatalkan, ia mendapati Ratna dan Bayu duduk di ruang tamu. Terlalu dekat. Terlalu santai. Ratna tertawa, bukan tawa basa-basi. Tawa tulus yang bahkan sudah lama tak ia dengar ketika ia ada di ruangan yang sama. Bayu langsung berdiri dan pamit. Ratna hanya bilang, dia antar dokumen pembangunan. Arif tidak bertanya lebih lanjut. Tapi sejak saat itu, ia mulai mencatat hal-hal kecil. Jadwal kedatangan Bayu, nada suara Ratna setelah Bayu pulang, bahkan parfum yang tiba-tiba berubah. Semuanya ia simpan dalam benaknya seperti potongan-potongan puzzle yang tak lengkap, tapi membentuk bayangan yang mengerikan. Malam itu, ketika Ratna tertidur, Arif bangkit dari kursinya. Ia masuk ke kamar kerja kecil yang terhubung dengan ruang dalam. Di sana ada laci yang menyimpan dokumen-dokumen kantor, dan satu ponsel lama milik Ratna yang pernah ia pakai sebelum ganti tipe baru. Ratna lupa menghapus akun WhatsApp dari ponsel itu. Mungkin karena terlalu yakin Arif tidak akan pernah menyentuh barang pribadinya. Tapi malam itu, Arif membukanya. Jantungnya berdegup ketika membaca percakapan lama. Bayu, saya suka wangi teh di rumah ibu. Ratna, itu teh melati. Seperti sore itu. Bayu, saya ingin datang lagi. Bukan karena laporan. Karena ibu. Ratna, jangan sering-sering bilang begitu. Bahaya. Bayu, kalau salah, kenapa terasa benar? Ratna, karena hati kita buta. Sama seperti waktu. Arif menutup ponsel itu perlahan. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap datar. Ia tidak marah, belum. Ia tidak menangis, tidak juga. Ia hanya merasa hampa. Seperti seseorang yang menonton rumahnya terbakar dari kejauhan, tapi tak mampu berbuat apa-apa karena sudah terlalu lelah memadamkan api kecil yang sejak lama dibiarkan menyala. Pagi harinya, Arif memanggil Bayu ke ruangannya di kantor desa. Ia menyuguhkan kopi seperti biasa. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada amarah. Bayu, kata Arif pelan, mulai minggu depan kamu saya tempatkan di kecamatan. Ada kebutuhan staf yang bisa kamu isi. Itu perintah langsung dari saya. Bayu menunduk. Baik, Pak. Dan saya minta kamu jaga sikap. Dimanapun kamu ditempatkan, nama desa ini ikut dibawa. Siap, Pak. Tidak ada yang dibahas soal Ratna. Tidak ada tuduhan. Tidak ada konfrontasi. Tapi dari cara Bayu bicara yang terlalu tenang, dan matanya yang tak pernah menatap lurus ke mata Arif, semuanya sudah cukup jelas. Malamnya, Arif pulang lebih awal. Ia duduk di meja makan sambil menunggu Ratna turun dari kamar. Istrinya itu tampak terkejut melihatnya sudah di rumah. Loh, kok nggak bilang kalau pulang cepat? Tanya Ratna. Arif tersenyum kecil. Nggak sempat. Ia menyesap teh hangat buatan sendiri, lalu menatap istrinya. Ratna terlihat gugup. Tapi Arif tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap, lama, diam. Dan untuk pertama kalinya, Ratna seperti tak mampu menyembunyikan apapun di balik wajah tenangnya. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama. Tapi dunia mereka terasa seperti dua benua yang terpisah lautan sunyi. Arif memalingkan wajah ke arah jendela, mendengarkan suara angin dan gesekan dedaunan. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang patah, tapi tidak hancur. Ia tahu, ia bisa memperbaiki semuanya. Tapi ia juga tahu, sesuatu yang sudah retak, tidak pernah bisa kembali utuh. Ratna berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya perlahan. Pagi yang biasanya diisi rutinitas kini terasa sunyi. Kamar terasa lebih sempit, atau mungkin pikirannya yang makin sesak. Sejak malam itu,
Saat Arif menatapnya lama tanpa berkata apapun, Ratna tahu bahwa suaminya telah tahu. Ia tidak punya bukti, tapi hatinya tahu. Dan itulah yang paling menyakitkan. Karena Arif tidak marah, tidak memukul, tidak bertanya. Ia hanya diam. Dan diam seperti itu jauh lebih menyesakan daripada amarah paling keras sekalipun. Ratna mencoba bersikap biasa. Masih melayani tamu warga yang datang ke rumah, masih memasak, masih menghadiri arisan desa. Tapi semuanya seperti panggung. Ia sedang berakting dalam hidupnya sendiri. Dan sejak Bayu dipindahkan ke kecamatan, panggung itu terasa kehilangan lampunya. Ia tidak mencintai Bayu. Tapi ia butuh Bayu, atau lebih tepatnya, ia butuh perasaan yang Bayu beri. Dilihat, dihargai, diinginkan. Sesuatu yang tidak ia temukan dari Arif selama bertahun-tahun. Sekarang, semuanya kembali ke awal. Tapi tak satu pun rasanya sama. Di kantor kecamatan, Bayu duduk di balik meja kerja barunya. Suasananya lebih formal, lebih kaku, lebih sepi. Tidak ada senyum Ratna, tidak ada aroma teh melati, tidak ada suara langkah sepatu hak Ratna di lantai rumah dinas yang menggetarkan hatinya. Bayu merasa kosong. Bukan hanya karena jarak, tapi karena rasa bersalah yang mulai tumbuh liar. Ia telah menodai kepercayaan. Ia telah melangkahi batas. Dan lebih buruknya lagi, ia tahu bahwa semuanya bisa saja terbongkar sewaktu-waktu. Arif tidak mengusirnya. Tidak memaki. Hanya memberi perintah singkat. Tapi dalam perintah itu, Bayu merasa seperti diusir secara halus. Disingkirkan. Ia teringat kata-kata terakhir Ratna di malam terakhir mereka bersama. Kalau semuanya ketahuan, jangan salahkan siapa-siapa. Kita sama-sama masuk ke dalam ini. Kini, bahkan Ratna pun tak lagi menghubunginya. Semuanya seperti mimpi buruk yang dimatikan sebelum alarm berbunyi. Tapi sisa rasa itu tidak pergi. Bayu ingin menghapus semuanya, tapi kenangan terlalu kuat. Pak Arif duduk di ruang kerjanya, memandangi lembar laporan pembangunan yang tak kunjung selesai ia tanda tangani. Matanya lelah, tapi pikirannya terus bekerja. Ia tak lagi mencari bukti. Ia tak lagi ingin tahu sejauh apa hubungan istrinya dan bawahannya itu. Ia hanya ingin tahu satu hal, apakah rumah tangganya bisa diselamatkan? Beberapa malam terakhir, Ratna tidur dengan punggung menghadapnya. Tak ada percakapan, tak ada tanya, tak ada sentuhan. Tapi setiap malam, Arif justru terjaga lebih lama. Ia menyadari bahwa bukan hanya Ratna yang salah. Ia juga punya andil. Kesibukannya, kebekuan emosinya, dan egonya sebagai lurah telah menjauhkan mereka perlahan-lahan. Ia terlalu sibuk menjadi pemimpin desa, sampai lupa menjadi suami di rumah sendiri. Tapi tetap saja, ada batas. Dan batas itu telah dilangkahi. Suatu malam, Arif pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk rumah dalam diam, langsung menuju ruang tengah. Lampu masih menyala. Di sana, Ratna sedang berdiri menatap bunga dalam vas. Tak lama, terdengar suara pagar digeser. Lalu langkah kaki cepat. Bayu muncul di ambang pintu, membawa map. Matanya langsung bertemu dengan mata Arif. Hening. Waktu seperti berhenti. Tak ada angin. Tak ada suara lain. Selamat malam, Pak, ujar Bayu gugup, mencoba bersikap biasa. Saya hanya ingin menyerahkan. Taruh saja di meja, potong Arif datar. Bayu meletakkan map, lalu hendak pamit. Tapi sebelum sempat membalik badan, Arif bicara lagi. Bayu, katanya pelan, namun tajam. Mulai besok, kamu tidak usah datang ke rumah ini lagi. Semua laporan serahkan ke kantor desa. Langsung ke sekretaris.
Bayu membeku. Tak ada protes. Hanya anggukan kecil, lalu langkah cepat keluar. Ratna diam. Tubuhnya tegang. Ia menatap suaminya, mencari amarah di wajahnya, tapi yang ia lihat hanya kelelahan. Arif, bisiknya. Tapi Arif hanya menatapnya dengan mata yang kosong. Ia berjalan ke kamar tanpa berkata lagi. Dan untuk pertama kalinya, Ratna menangis dalam sunyi, bukan karena bersalah, tapi karena tahu tak ada lagi jalan kembali. Beberapa hari kemudian, warga mulai berbisik. Sebagian bertanya mengapa Bayu dipindahkan tiba-tiba. Ada yang mencium aroma tak sedap, tapi tak berani mengungkap. Pak Lurah tetap bekerja seperti biasa. Senyumnya ada, tapi tak utuh. Ratna mulai jarang muncul di balai desa. Ia lebih sering di rumah, atau kadang ke rumah ibunya di kota. Arif tidak melarang. Ia juga tidak bertanya. Hubungan mereka tidak meledak dalam pertengkaran. Tapi perlahan hancur dalam diam yang panjang. Seperti bangunan tua yang dibiarkan kosong, retaknya tak terdengar, tapi runtuhnya tinggal menunggu waktu. Langit kota mendung saat Ratna berdiri di balkon rumah ibunya. Sudah 2 minggu ia pindah dari rumah dinas setelah Arif diam-diam memberinya amplop berisi surat pindah sementara. Bukan pengusiran. Tapi permintaan diam dalam bentuk paling halus. Kalau kamu ingin waktu, ambillah. Di sini terlalu sesak untuk kita berdua, kata Arif waktu itu, tanpa nada tinggi, hanya mata yang tak lagi menyimpan cahaya. Ratna memeluk amplop itu semalaman sebelum akhirnya berkemas. Hidup di rumah ibunya yang sunyi membuatnya memikirkan banyak hal. Ia membuka album lama, melihat potret dirinya dan Arif di awal pernikahan. Mereka pernah saling mencintai, bukan? Tapi waktu, rutinitas, dan rasa yang tak diungkap telah menggerogoti segalanya. Ratna bukan korban. Ia tahu dirinya salah. Tapi ia juga tahu, jika saja Arif mau melihatnya sebagai perempuan, bukan hanya sebagai peran Bu Lurah, mungkin semuanya tak akan sejauh ini. Ia menulis surat untuk Arif, bukan untuk meminta maaf, bukan pula untuk memperbaiki. Tapi untuk berkata jujur, sekali saja dalam hidupnya. Aku salah. Tapi kamu juga pernah lupa. Kita berdua menua tanpa saling mendekap. Mungkin ini waktunya kita jujur bahwa bukan hanya cinta yang bisa mati, tapi juga kesabaran. Ia lipat surat itu, masukkan ke dalam amplop, lalu kirimkan melalui sopir desa. Dan sejak itu, Ratna tak pernah menerima balasan. Bayu kini bekerja di kecamatan. Jabatan tak naik, gaji tetap, tapi hatinya kosong. Ia berjalan di lorong kantor tanpa arah, hanya sekadar hadir. Ia sering terdiam di meja makan kosannya, memikirkan hal yang tak berani ia ulang. Ia pernah menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Dan meski hubungan mereka tak terbongkar secara terbuka, Bayu tahu, desas-desus sudah menyebar. Tatapan beberapa staf mulai berubah. Ia tak lagi disambut dengan senyum, melainkan bisik-bisik. Sore itu, ia menerima surat dari kantor kabupaten. Tawaran pelatihan keluar kota selama 6 bulan. Ia tak berpikir lama. Ia tanda tangani formulir keberangkatan malam itu juga. Sebelum berangkat, ia menulis catatan pendek di ponsel, bukan untuk Ratna, bukan juga untuk Arif, tapi untuk dirinya sendiri. Jika aku bisa kembali ke masa itu, aku ingin diam saja saat pertama kali teh melati disuguhkan. Tapi waktu tidak pernah memberi kesempatan kedua. Hanya luka sebagai pengingat. Keesokan paginya, Bayu naik bus malam dan pergi dari desa itu tanpa pamit pada siapapun. Pak Arif berdiri di tengah sawah, menatap para petani yang menanam padi. Sebagai lurah, ia masih menjalankan tugasnya, rapat dusun, laporan kecamatan, peninjauan lapangan. Tapi sejak Ratna pergi, rumah dinasnya terasa lebih seperti kantor daripada rumah.
Ia sering tidur larut, bangun terlalu pagi, dan tidak pernah benar-benar istirahat. Bukan karena tak mampu, tapi karena tidak tahu lagi harus memulai dari mana. Surat Ratna ia baca berkali-kali. Ia bahkan menyimpannya di laci kerja, bukan di tempat sampah. Karena meski hatinya belum siap memaafkan, ia tahu bahwa ia pun turut andil dalam kehancuran itu. Diamnya selama ini, ketidakpekaannya, dan rasa percaya diri bahwa rumah tangga akan baik-baik saja selama tidak ada yang berteriak. Tapi nyatanya, yang menghancurkan pernikahan mereka bukan badai besar, melainkan retakan kecil yang tak pernah mereka bicarakan. Suatu sore, ia duduk di pendapa rumah dinas. Menatap kursi kosong tempat Ratna biasa duduk menyiram bunga. Dan untuk pertama kalinya, Arif menghela napas panjang, bukan karena lelah kerja tapi karena rindu. Epilog. Waktu berjalan. Rumah dinas tetap berdiri, taman kecil di depannya mulai dipenuhi bunga liar. Tak ada yang merawat, tapi juga tak ada yang mencabut. Di desa, warga mulai melupakan skandal yang tak pernah benar-benar terbuka. Bayu sudah tak pernah disebut-sebut lagi. Ratna dikabarkan ikut pengajian rutin di kota. Sementara Pak Arif tetap menjadi lurah sampai masa jabatannya habis. Tapi mereka yang tahu benar bahwa sebuah rumah tidak runtuh karena badai, melainkan karena dua orang di dalamnya berhenti saling membangun. Dan kadang, setelah tirai jatuh, yang tersisa hanyalah debu dan kenangan yang enggan disapu. Tamat.